Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah kaya akan rahmat dan kasih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tentunya kita menerima kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan karena memang Tuhan berinisiatif memberikannya kepada kita. Kasih karunia itu gratis, sebagaimana dikatakan oleh Benjamin B. Warfred. Rahmat adalah bantuan berdaulat gratis untuk yang tidak layak. Kita tidak layak untuk mendapatkan sorga, untuk mendapatkan keselamatan, kalau hanya mau mengandalkan perbuatan baik kita. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan berbuat dosa, kata kita Roma. Dan kita menerima anugerah Allah karena kasih karunia yang diberikan, sebagaimana juga Martin Luther dalam 95 dalil yang dia terbitkan dan 3 dalil terkenal bahwa keselamatan yang diterima oleh setiap orang adalah, yang pertama adalah sola fide karena iman, sola gratia karena anugerah Allah, dan yang selanjutnya adalah sola scriptura. Sebagaimana yang dikatakan Alkitab, itulah yang menjadi referensi. Tidak bisa hanya dikatakan oleh pimpinan gereja, tetapi semua harus berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan kasih Tuhan, itulah yang harus diimani. Sebagaimana kita mengimani keselamatan yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara, dalam nats ini bagaimana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh kasih-Nya yang besar. Rahmat dan kasih yang dihubungkan dalam nats ini merupakan bagian yang satu kesatuan, bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Apa yang dilakukan Allah? Yang pertama, Dia melimpahkan kepada kita. Kasih karunia itu dilimpahkan, dicurahkan, diberikan kepada kita. Kita yang tidak layak ini, kita yang sudah mati karena dosa-dosa kita, telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita mati oleh kesalahan kita, tetapi karena kasih Kristus, kita telah dihidupkan kembali, dan kasih karunia-Nya itu nyata melingkupi hidup kita. Jadi tidak ada lagi yang dapat menyombongkan diri. Wah, saya orang benar, saya orang yang baik, saya orang yang takut akan Tuhan. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang telah kita terima, maka kita mampu untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Di awalnya semuanya adalah berdosa, dan Allah mencurahkan kasih karunia kepada setiap orang yang layak menerimanya. Hanya mereka yang benar-benar sadar akan dosa mereka yang dapat benar-benar menghargai kasih karunia, menurut C.J. Mahane. Lalu Santo Agustinus dari Hippo berkata, karena kasih karunia diberikan bukan karena kita telah melakukan perbuatan baik, tetapi agar kita dapat melakukannya. Karena itu, mari kita kerjakan keselamatan yang kita terima karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah,
karena rahmat dan kasih-Nya yang besar yang telah kita terima. Kita lakukan itu dengan mengimplementasikan perbuatan baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sembari kita datang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, yang boleh bertumbuh dengan firman-Mu Tuhan, yang berkata bahwa Engkau menyelamatkan kami karena anugerah-Mu yang besar yang Kau curahkan kepada kami. Ajar kami untuk tetap setia, beriman, percaya bahwa keselamatan satu-satunya datang dari Tuhan, dan kami yang telah diselamatkan itu boleh mengerjakannya melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.